Jenderal Listio Sigit Prabowo sendiri mengatakan bahwa ikan busuk itu dari kepalanya. Karena itu kepalanya harus dipotong. Artinya menurut saya beliau termasuk orang yang bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan ini. Jadi bukan bicara masalah personifikasi. Karena kasus ini bisa menjadi laten. Hubungan Presiden dengan Kapolri nampak harmonis. Tapi kemudian di belakang ada bahaya laten yang ini nggak bagus. Kalau kemudian hubungan antara presiden dengan pimpinan pejabat negara seperti ini. Jadi menurut saya mestinya Kapolri Listio Sigit Prabowo lebih menahan diri, begitu loh. Jadi saya kembalikan justru pada pernyataannya. Ini kan organisasi yang memang struktural sekali. Apa kata atas, bawah harus ikut. Gini aja deh, saya buka-bukaan aja lah Bung Eman ya. Pak Slamet, ini ketika kita bicara, jauh berapa hari dari waktu sebelumnya, sampai hari ini, di luar sana ada orang, ada oknum yang sebenarnya kerjanya, gimana caranya hancurin presiden nih? Gimana caranya hancurin pemerintah ini? Mulai dari makanan, saya setuju makanan gratis bergizi atau apa namanya itu masih harus dievaluasi, dibenahi. Tetapi jangan menutup peluang bahwa bisa saja ada upaya sabotase juga di situ. Yang supaya kebijakan itu dianggap hancur, rusak, gagal dan sebagainya. Nah begitu juga hari ini orang mendesak ganti Kapolri, entah siapa, besok ada lagi saya lihat di media sosial teriak ganti kepala bin dan sebagainya. Saya bilang ini orang-orang sudah bersuara karena ada kepentingan politik. Nah situasi hari ini kita mencari kestabilitas tuh. Kita membutuhkan equilibrium. Setelah gejolak di tingkat elit maupun di bawah, maka wacana soal penggantian tidak relevan. Dan saya kira Presiden Prabowo sangat paham itu. Wacana penggantian Kapolri termasuk. Sangat tidak relevan dan saya percaya betul Pak Prabowo orang yang cerdas dan bijak tahu bahwa situasinya memang tidak tepat. Sangat tidak relevan karena situasinya kita butuh rekonsolidasi di tingkat elit maupun di bawahnya untuk bisa keluar dari situasi ketidakmenentuan ini. Karena di luar sana banyak ketidakpastian. Dan mengganti Kapolri bukan solusi menurut Anda? Bukan solusi untuk saat ini. Apa jaminannya bahwa kalau Kapolri diganti terus kemudian Polri-nya langsung menjadi nggak ada, ini bukan perkara satu orang. Saya percaya leadership punya pengaruh terhadap transformasi sebuah sistem. Tetapi tidak berarti hari ini itu pendekatan yang paling baik. No. Problem Polri dari dulu sama. Dan apa yang dilakukan oleh setiap kepemimpinan termasuk Pak Sigit pasti selalu ada terobosan. Ya, terobosan. Dengan itu saya bilang digitalisasi di dalam pelayanan, penguatan SDM dilakukan. Jangan abaikan bagaimana keberhasilan Densus 88 dalam pengatasan terorisme. Jangan abaikan gimana penguatan kerjasama internasional polisi dalam aspek penegakan hukum ya sebagai bagian dari ASEAN, sebagai bagian dari komunitas internasional dan sebagainya. Ya, sama halnya. Jangan abaikan bagaimana berdarah-darahnya TNI menjaga Republik ini. Di Papua dimanapun hanya karena mungkin ada satu dua oknum yang punya ambisi politik kita nggak tahu. Tetapi bahwa institusi ini tidak pernah bermasalah dalam pengertian yang kita curiga. Terima kasih. Bukan solusi. Iya, ini kan bicaranya tentang reformasi Polri, makanya bicaranya saya Polri aja, bukan yang lain. Kalau temanya yang lain, saya juga bicara yang lain. Nah, begini, gaya kepemimpinan Prabowo yang lugas, tegas, dan dia menghormati betul loyalitas komando, maka kepolisian berada di bawah komandonya sesuai dengan pasal 30. Nah, karena itu wajar juga orang melihat bahwa loh ini perlawanan secara klandestin yang dilakukan Listio Sigit Prabowo. Loh, dalam perspektif politik boleh dikatakan seperti itu, bukan tuduhan. Boleh juga dibilang tidak. Ini kan perspektif. Nah, karena itu jangan salahkan juga publik kalau menilai bahwa tim reformasi yang dilakukan oleh Kapolri ini adalah sebuah perlawanan secara senyap kepada istana. Jadi perspektif politik seperti itu karena juga Presiden Prabowo tentu saja ingin memegang kendali
atas reformasi kepolisian pada saat menetapkan Jenderal Kehormatan Kepolisian Purnawirawan Ahmad Doviri sebagai penasihat khusus presiden. Itu sinyal bahwa presiden ingin memegang kendali atas reformasi Polri dan menetapkan Ahmad Doviri seperti itu. Artinya juga memang silahkan, itu kan dari internal kepolisian juga, dan nanti mungkin juga akan mengundang beberapa mungkin dari teman-teman yang hadir di sini jadi timnya presiden juga untuk seperti itu. Saya kira wajar-wajar saja publik membuat perspektif politik seperti itu. Oke, ada mau tambahan, Bu Sri? Bung Aiman, saya agak terusik ya. Pendapat beliau bisa kita pahami. Pendapatnya Bang Boni juga bisa kita pahami. Artinya pendapat yang menyatakan bahwa seolah-olah ada perlawanan, Pak Arianto Sutadi yang juga menjadi bagian dari itu sudah menyatakan. Ibaratnya kita punya rumah kita mau direnovasi. Kita mencari mana yang bagian-bagian yang rusak. Ternyata rumah ini tidak hanya bisa direformasi rumah ini karena tanahnya goyang, sistem yang besar. Maka rumah ini harus direlokasi mungkin. Nah ini loh, dari perspektif yang besar ini saya pikir teman-teman yang ada di Mabes di sana juga berpikir bahwa ada hal-hal yang dipersangkakan, ada juga hal-hal yang harus dijawab. Pak Listio Sigit sudah menjawab, kami yang berada di luar Polri akan sangat bahagia bisa mengkritik Polri karena masih kita dibesarkan oleh polisi, sehingga tidak ada pretensi juga untuk membela Polri kalau memang salah. Malah justru kalau Polri yang bisa lebih dahulu memberitahu, wajahmu tuh bopeng loh, tolong diperbaiki, cara dandanmu nggak bagus loh, tolong perbaiki. Itu mungkin bagian dari kebahagiaan polisi-polisi yang sudah purna. Dan tidak sedikit polisi-polisi purna itu hadir ke Mabes meminta waktu. Nah, ternyata apa yang dikatakan Pak Boni, polisi tidak hidup dalam alam vakum. Dia berada di ruang interaksi sosial. Brengsek di sini ya juga brengsek di sana. Kalau dalam salah satu instansi layanan publik itu dibiarkan, maka jamur nanti lebih cepat menjalar. Sama institusi kepolisian. Satu orang berbuat salah tapi dipromosikan. Satu orang yang berani vokal dikubur. Nah ini kan menjadi potensi bersama, dan birokrasi ini adalah birokrasi Indonesia saat ini. Kita tidak menafikan itu. Barangkali presiden tidak bereaksi apa-apa loh. Yang bereaksi justru dari luar. Jangan-jangan dibiarkan oleh presiden memberikan warning kepada kepala lembaga lain. Yuk masih bareng-bareng bergerak yuk. Yuk kita berubah sistem. Mungkin juga nih main meramal. Mungkin juga presiden melihat Pak Listio Sigit seperti itu, barangkali mengajak yuk bareng-bareng. Karena ruang kita ruang hidup, bukan ruang vakum. Jadi polisi dari rakyat, dari masyarakat. Polisi humanis diminta dari rakyat yang brengsek, dari rakyat yang kehilangan arah, yang kehilangan otak untuk kehilangan hati untuk menggerakkan psikomotorik kita supaya mencerminkan hati dalam setiap sikap, tindak, kata. Sekarang polisi berdiri pakai tameng. Kita lihat kan ditendang, dilempar, dihajar. Dulu Kapolda sampai yang luka dikasih duit. Kalian bertahan, saya kasih duit. Polda Metro, pangkat saya waktu itu masih mayor. Bagaimana kita harus mengademkan adik-adik kita. Jangan emosi, jangan emosi, jangan emosi. Yang penting kamu benjol-benjol kan biasa itu latihan. Ya, hal-hal yang beginilah Bang Aiman, mari kita menangkap semua perspektif ini secara seimbang. Itu, terima kasih. Oke, nanti sekaligus penutup, nanti saya berikan kesempatan pada Pak Dharma, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan. Kita kembali saat lagi, tetap sama kami di Rakyat Bersuara.